Hairul, Iya, halo halo. juga. Agama apa Hairul? Muslim, Mbak. Ya, kamu bertanya apa Hairul? Iya, kalau saya diperbolehkan bertanya sih ya, mungkin saya nanya satu atau dua, boleh? Dah, Tapi ya salam kenal dulu lah dari Kalimantan Timur. siap. Silakan mau bertanya apa Pak Hairul? Ah, ini kan saya melihat di Alkitabnya non Muslim ya kan, Yesus itu Alkitabnya non-Muslim. Ada Hindu. Hindu juga non-Muslim. termasuk ya Itulah, yang jelas lah Bang. Ya, termasuk yang ya hostnya lah gitu ya. Pasti Bang, ya jangan inilah, jangan berbelit-belit nggak jelas gitu. Langsung Iya. aja tunjuk kitabnya gitu. Karena Weda juga non-Islam. Ya Saya kan? nggak usah karena saya sering naik di komal-komal Kristen ya. Ah, ya udah. Kita buka Di data. kitabnya orang Kristen bilang gitu loh Bang. Bertanya aja nggak Ya, jujur. ya. Itu aja. Enggak, saya kan istilahnya mengucapkan non Muslim tadi itu kan supaya enggak terlalu mencolok gitu loh buat saya. Ya nggak jelas, saya nanti nggak jelas. Kamu masuk ke room Oke. Kristen ya bicara Kristen lah. Jangan kabur-kabur gini. Apa Oke. maksudnya apa? Ya Abu-abu. udah. Oke, ya udah. Soalnya saya sering ya, walaupun saya baca datanya apa macam itu, ujung-ujungnya kita dibilangi mencomot-comot, mengurang-urangi atau melebih-lebihi ya. Namun di sini ya, Yesus yang ini yang dimakan ya, itu yang dimakan itu makanan-makanan yang halal. Namun umatnya Yesus ya kan, termasuk anggaplah Mbak, kenapa makanan-makanan yang haram dimakan gitu? Kalau Nggak dia- ada makanan yang haram kata Tuhan Yesus. Ya kalau kata Tuhan Yesus sih iya, tapi Ya kalau sudah dia terus. Muslim, ya kan, seperti baboy, anjing, biawak kan itu nggak boleh kalau orang Muslim. Loh, itu urusan kamu, agama kamu. Makanya saya bilang kan kalau di Muslim kan begitu, Ho. Iya, kamu sama orang Kristen mau bertanya apa? Jangan belepotan. Lah kan itu yang saya bilang tadi. Kamu bertanya apa, Pak? Ya, saya kan bilang kan kalau Yesus makanannya yang halal-halal. Orang disuruh bertanya aja, Yesus makan yang halal. Itu bukan pertanyaan. Bapak, astaga Tuhan. Kamu tuh sekolah masuk kemana sih? Kamu sekolah itu kemana? Ke sekolah mana? Nggak jelas, Pak. Pertanyaan. Saya menunggu kamu melontarkan pertanyaan. Ini memang apa? Kalian ini banyak kali cengkuneknya. Tanya aja loh, Pak. Nih sekali lagi saya kasih kesempatan. Tanya aja, Pak. Gamblang aja. Tanyakan gitu loh. Nggak usah belibet. Nah, Saya bukan kabur ini, host. Kenapa saya diturunkan? bukan, maksudnya pertanyaan kamu nih kabur, nggak jelas, ngerti nggak? Kabur. Kabur itu bukan lari. Nih, kabur aja dengan kata yang sama dan dengan fonem yang sama beda makna gitu loh. Tuh. Oke, udah nggak usah diperpanjang ya. Aku ini kan nanya, kenapa Yesus kok makanannya yang halal-halal? Namun di Kristen ya, kaumnya kok makanan yang haram yang dimakan? Sudah. Sudah. Ah, Oke. Yesus makan yang halal karena dia lahir dalam kodrat sebagai Yahudi. Karena dia inkarnasi menjadi manusia di Israel. Orang Israel itu ada beberapa makanan yang diharamkan bagi mereka. Ya, kami orang Kristen kan bukan semuanya orang Israel. Dan Yesus sendiri bilang di dalam Alkitab, bukan apa yang masuk ke dalam mulutmu yang mengenajiskan kamu, tetapi yang keluar dari mulutmu lah yang menajiskan kamu. Jadi nggak ada makanan haram dan halal dalam perspektif agama kami. Gitu Pak, silakan. Jadi haram itu hanya untuk orang Israel. betul. Makanya saya bilang di saya sendiri. Oke, ya. pertanyaan saya. Sabar. Tunggu dulu. Lo tunggu dulu. Sabar. Kalau narasi haram hanya untuk orang Israel, kamu emangnya orang Israel? Itu saya bilang. Pertanyaan saya, kamu ini kan agamanya Islam. Kenapa kamu sama seperti orang Israel mengharamkan babi? Atau kamu sekarang udah ngikut-ikutan orang Israel? Lah sekarang kamu sendiri apakah orang Israel juga? Bukan, makanya kami makan babi. Lah, Karena yang haram itu bagi Israel. Babi itu haram hanya bagi Israel. Makanya kami nggak orang Israel, kami halal.
Pertanyaan saya, kamu agama Islam, apakah kamu mengharamkan babi karena kamu nyontek Israel atau bagaimana? Nah, itu tanggapi. Saya bukan orang Israel. Nah, sudah, tapi nyontek kan? Berarti kamu ikut-ikutan karena Taurat itu hanya untuk orang Israel. Kamu kan nggak punya Taurat. Kamu hanya mengimani Taurat, tapi kamu nggak punya Taurat dan kamu tidak terikat dengan hukum Taurat. Kamu terikat dengan hukum Islam. Nah, gimana tuh? Lo kami congor ayu apa ini? Duel. Ayo duel. Apa? Congor ayo duel. Mau ngajak duel gimana maksud kamu? Nggak usah nurun-nurunkan saya, maksud saya. Giliran Kamu diturunkan itu karena hak saya, Pak. Kamu ini sebagai tamu jangan sok-sokan di sini. Jangan perintahnya adalah perintah saya. Kamu tidak bisa memerintah di rumah orang. Kamu kan punya adab kan, Hoirul? Betul nggak? satu atau dua, kan begitu saya bilang. Apa sih? Kamu mau ngapain ke sini? Ada lagi pertanyaan kamu? Lah kan baru satu yang saya tanya. Kalau memang itu benar bagi saudara ya. Nggak usah banyak cerita. Jangan banyak bacot. Kamu tuh mau nanya apa? Kenapa Yesus ditempeleng, diludahin, baru disalib, ditombak, Tuhan kok dijadikan tumbal? Oke, ayatnya di mana ditempeleng? Lah kau baca sendiri sudah congor. Hah? Kamu yang congor, tapi bilang orang lain congor. Kenapa saya katakan gitu? Leng. Gini ya, ini umat Islam seperti ini ya, contoh orang Islam gitu ya. Ya, di bawah aja ya, orang Islam di bawah aja kalau nggak ada adab. Ya, makanya saya bilang ya, pentingnya adab dibandingkan emosi gitu loh. Kamu tuh bener-bener cuman congor. Kenapa? Nggak menunjukkan data. Sesuatu yang tanpa data itu congor. Kamu harus saya ajarin gimana lagi. Ya, kalian ini tiap hari mempermalukan agama kalian loh. Inilah yang saya bilang orang buta. Dia yang congor. Oke, halo. Ami. Halo. Halo pagi Agatha. Ini saya manggilnya apa ini? Allah. Tulisannya Allah soalnya. Jangan itu nama Tuhan kami, jangan. Enggak, itu. Panggil aja Agatha. Yang gitu tuh. Kamu namanya siapa? Nah, kamu lihat itu namanya siapa? Namanya Ami tapi gambarnya Allah. Apakah kamu Itu. adalah Allah? Ya daripada kalian patung ditempelin di dinding disembah. Agama apa? Enggak, itu yang saya mau, itu judulnya itu loh. Apa tuh? Kisah Musa di surga. Ya, coba baca lagi Bang. Ini kayaknya bahasa Indonesianya kurang. Musa apa? Itu maksudnya Baca. itu Musa atau Moses. Baca. Biasanya kan Kristen kan bukan Musa. Baca dulu Bang. Baca dulu. Enggak, saya mau tanya, yang melihat Musa di surga siapa? Baca dulu, baca. Nah, itu kisah Musa di surga, dari surga. Bukan di surga. Oke. Abang, Lah itu abang kisah kan agama. Musa dari surga. Oke. Siapa yang melihat Musa di surga? Oke, bukan melihat Musa di surga. Kisah Musa itu dari mana kisah Musa? Kalau menurut agama Islam, kisah Musa itu kan itu dari Nggak usah lari dari ke Islam dulu, maunya kamu jelasin aja. Oke, tenangkan jiwamu ya, tenangkan jiwa kamu. Oke. Kisah Musa dalam perspektif orang Kristen itu berasal dari Israel. Orang Israel yang menyebarkan ke seluruh bangsa. Nah, kalau kisah Musa dalam perspektif Islam itu berasal dari Allah yang diturunkan melalui malaikat kepada Muhammad. Betul tidak? Kami, betul nggak? Kisah Musa itu kan dari Allah kan? Betul nggak? Halo, dibuka mute-nya Ami. Ami. Kamu nunjukin dalil dulu, baru kamu berargumen, biar kasih apa? Oke, kasih oke, orang lain oke. gitu loh. Oke, Keluaran, di dalam Keluaran kitab Mana? Tauratnya Coba Musa. tunjukin. Coba tunjukin. Coba tunjukin ah. Ngapain ditunjukin? Ya iya tunjukin lah, kan. Nanti kamu nyontek dari Ya Taurat. enggak lah, ceritanya aja biar beda kok. Ya. Oh, beda. Berarti Ya iyalah, mana sama ceritamu. Oh, beda ya. Tapi Musa ini orang mana memangnya? Nggak usah ini dulu lah. Coba nunjukin dulu. Nih. Ya, kisah Musa itu dari orang Israel. Nanti kamu lari ke Paulus lagi. Nih. Yang suka lari ke Paulus itu kan kalian deh. Nih, Bang. Aduh, blur sih. Cong.
Nah ini, Coba baca. Musa lahir nih dari keluarga Lewi. Ini dia. Ya. Inilah nama anak-anak Israel yang datang ke Mesir bersama Yakub ya. Siapa aja dia dikatakan ya? Ruben, Simeon, Lewi. Nah, Nggak Musa nyambung itu Musa kisah-kisah- itu dari Itu kisah Musa. suku Lewi, Israel. Ya kan? Kenapa lah Islam ini ya kayak gini semua ya kelakuannya? Sabar dulu. Jadi kisah Musa itu dari mana? Dari Israel, karena Musa orang Israel dari suku Lewi. Nggak maunya itu. Udah kalau maunya kau ya udah dibawa lah kau. Jadi dari mana saya orang Kamboja tahu kisah Musa? Ya dari orang Israel yang memberitakan itu kepada segala bangsa. Ini yang dikenal oten. Jadi mustahil kisah Musa itu dari sorga atau dari malaikat atau dari Tuhan. Itu mustahil. Kenapa? Orang Israel semua kok yang menceritakan itu. Jadi gereja, karena banyaknya gereja, ya, makanya orang-orang itu di seluruh belahan bumi manapun itu mengenal Musa. Gitu. Kalau nggak dari orang Israel yang membawa narasi ini, nggak ada yang tahu, gitu loh. Sama kayak kisah keluarga kamu, bisa tetanggamu tahu karena keluargamu itu yang ngasih tahu tentang keluarga kamu. Itu logika. Jadi hal yang paling mustahil adalah kisah Musa dari Tuhan. Halo, Rando. Halo, selamat pagi. Agama apa? Aku mualaf. Silakan, mau bertanya apa? Gini, Bun, aku mau nanya. Kan di dalam perjanjian lama itu kan banyak terbuat kisahnya Israel atau Yahudi ya. Kenapa kita punya Injil Kristen tapi muatnya kebanyakan lebih banyak menceritakan tentang Israel? Kita aja dulu. Oke. Perjanjian lama itu nubuatan, perjanjian baru itu penggenapan dari perjanjian lama. Nggak nyampe? Oh gitu. Gitu apa? Paham nggak? Pasti nggak paham, jangan bilang oh gitu. Oke, nih saya jelasin lebih rinci. Jelasin lebih rinci. Jadi nabi-nabi di perjanjian lama itu menuliskan tentang apa yang akan terjadi terhadap Tuhan Yesus. Nah, perjanjian baru itu ya disaksikan para rasul apa yang terjadi di dalam nubuatan itu. Jadi perjanjian baru itu adalah penggenapan dari perjanjian lama. Perjanjian baru itu adalah penjelasan dari perjanjian lama. Tuh, perjanjian baru itu. Jadi bukan banyak. Ya memang perjanjian baru itu menerangkan tentang perjanjian lama. Benar-benar terang, benar-benar nyata. Ngerti nubuat nggak? Yai, yang aku mualaf, ngerti nubuat nggak? Mengerti kalau mau buat. Apa itu nubuat? Yang ngaku-ngaku mualaf ini. Kok Apa itu nubuat? mualaf? Gimana sih? Loh, tadi kan kamu mualaf. Agama apa saya mualaf? Iya. Kalau mualaf kan nggak ngerti. Sekarang saya tanya, kamu mualaf itu dari agama Islam masuk Islam? Ya, Bukan, dari agama apa masuk agama apa? dari Katolik. Oke, dari Katolik. Sekarang saya tanya, nubuat itu apa artinya? Tahu nggak? Makanya aku tanya. Gak apa-apa, ngaku-ngaku tuh nggak apa-apa bang. Sah-sah aja orang ngaku-ngaku bang. Namanya selama judulnya ngaku tapi nggak bisa membuktikan kan itu bohong gitu kan. Nggak apa-apa. Si Rando itu udah sering itu kesini karena udah terlalu emosi makanya dia naik. Itu emang Islam dari dulu. Dari suaranya saja saya tahu deh. Oke. Halo Bintang, Mbak Duren enak nih. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang host kakak Anda. Jangan Bintang mau bertanya apa Tang? Ganti gambar kau sekarang jadi Duren. Oke. Saya mau bertanya Kak ya tentang kami dulu ya. Kami kalau beribadah itu Kak ya, ada perintahnya di Al-Qur'an. Aqimus shalah wa atuz zakah. Hai orang-orang yang beriman, ada lagi ya tentang puasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikanlah salat dan bayarkan zakat. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan orang sebelum kamu. Pertanyaan saya, kalau umat Kristen ini beribadah, di mana perintahnya di kitab suci? Coba tunjukkan. Tunggu. Kamu bawa Quran, terus pertanyaan saya, maksudnya gimana? Harusnya kamu bawa narasi Quran. Saya kira kamu mau bertanya dari Quran gitu. Nggak nyambung, betul kan? Nah begini, Hmm. kami di Islam Kak, beribadah ada perintahnya di Al-Quran. Kayak gimana? Seperti yang saya bacakan tadi. Apa itu nggak ada yang Contoh. tahu, Bang? Itu nggak ada yang tahu apa yang kamu bacakan. Di sini nggak ada orang Arab. Yaitu di perintah kami, di kitab Apa? suci kami. Wahai Kan udah saya orang bacakan tadi. Islam. Bentar, wahai Wahai orang yang Islam, beriman. beribadahlah. Yang beriman. Ibadahnya kayak gimana? Sebentar dulu. Hai orang-orang beriman. Bukan orang-orang Islam di sana Kak. Oh, ya yang beriman kepada Allah dong. Ya, Ah itu. ya pasti orang beriman. Islam lah. Nggak mungkin orang Kristen. Enggak, beda. Hmm. Karena kalau orang yang beriman itu Kak, Beriman kalau terhadap dengar dulu, Hmm. orang Islam dengan orang beriman beda Kak. Kalau di Islam, yang beriman itu Kak ya, kalau di Islam nih mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Oke. Orang Islam Kak banyak juga Kak dia ngaku Islam, tapi juga banyak juga yang nggak puasa, Mm-mm. banyak juga yang tidak memberikan zakat. Sholat aja sekarang sekali seminggu, sekarang sekali setahun. Ada perintah puasa di dalam kitab. Ada surat Al-Baqarah ayat 184 yang saya bacakan tadi. Kayak gimana berpuasa itu kayak gimana? Emang kalian tahu berpuasa itu seperti apa? Kalau di Islam berpuasa itu Kak menahan lapar, haus dan semua. Contoh, Dari jam menahan berapa? mata. Jam berapa kalian tahu? Ada sebentar dulu saya tanyakan dulu, jangan dipotong. Saya nanti balik tanya mana perintah kakak beribadah di dalam ajaran Kristen tertulis di Bible. Perintah ibadah. Hmm. Coba jelaskan. Nanti kita lanjut ke yang lain. Coba. Oke. Ayat janganlah kamu meninggalkan peribadatan. Oke, Ibrani 10 ayat. Kakak tahu nggak yang maksud dengan ibadah Ibrani itu? 10 Perintah ayat. Tuhan itu. Kamu mau ngomong terus? Kami puasa ada perintahnya. Ini Bang, saya belum selesai. Baru satu kalimat Bang. Baru satu kalimat. Abang mau ngomong terus? Saya kan tadi menjawabkan. Sekarang balik Sabar, tanya ke Bang. kakak mana kata Kamu kan lagi nanya. Saya lagi mau jawab Bang. Sabar dulu. Belum juga Bang. Nah, coba jawab. Kamu mau ngomong terus? Atau kamu mau ngomong terus? Kenapa nggak bisa jawab? Orang mau jawab aja kamu ngomong terus. Ini ya, kalau kamu mengatakan kamu diperintahkan ibadah, ibadahmu seperti apa kan kamu tidak tahu, ya kan? Kamu disuruh puasa, puasamu dari jam berapa? Dari jam berapa ke jam berapa pun tidak tahu. Kamu diperintahkan sunat pun tidak tahu, ya kan? Nanti saya terang. Oke, kamu dibawa dulu deh. Kamu nggak bisa. Kalau ngomong nggak mau disela, tapi mau ngomong terus, gimana sih? Halo. Belong together. Ya, kamu agama apa? Kristen, Kak Gata. Nah, mau bertanya apa? Ini mau bertanya ini Kak Gata. Ayub 1 ayat 21. Apa dikatakan di situ? Silakan. Di sini katanya dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Yang mau saya tanya di sini Kak. Ayub 1 ayat berapa itu? Ayat 21. Lalu? Yang mau saya tanya, di sini kan ada Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Jadi dalam arti kalau Tuhan yang mengambil kan pemahamannya ini Tuhan yang mengambil untuk meninggal gitu maksudnya ya. Artinya Tuhan yang mengambil gitu ya. Itu maksudnya ya. Bukankah kalau bukan Tuhan kita meninggal itu upah dosa adalah maut kan harusnya kan. Bukan Tuhan yang mengambil kan. Gimana? Boleh dikasih ini enggak Pak Gata? Tuhan yang memberi napas, Tuhan yang mengambil napas. Kan itu. Memberi hidup maksudnya di sini adalah. Tuhan yang mengambil maksudnya gimana ya? Mengambil itu kan sebelumnya kan Tuhan itu yang memberikan napas kepada Ayub, betul kan? Hidup, Iya. memberikan hidup itu. Ya, dia mengambilnya kembali juga. Apa yang mau kamu tanyakan? Itu sih Tuhan yang mengambil itu. Karena hidup itu adalah pemberian. Gitu. Iya kan? Hidup itu adalah pemberian. Jadi kalau Ayub itu mati dalam makna adalah binasa. Binasa kamu tahu artinya binasa? Di neraka. Iya di neraka ya. Nah, itu binasa. Itulah mati yang dimaksud.
Itu. Jadi Ayub menarasikan di sini bahwa dia itu ya lahir telanjang, dikandung ibunya juga telanjang, dan dia kembali ke sana, ke dalam keadaan dia yang adalah tadinya dari tanah. Kan kembali ke tanah. Iya. Kita masuk ke dalam Kejadian 3, di mana Allah itu sudah mengutuk manusia. Engkau dari debu tanah dan engkau kembali menjadi tanah. Gitu. Jadi mengambil bentuk kita yang sekarang manusia ini, mengambilnya menjadi tanah lagi, dikembalikan menjadi tanah lagi. Itu yang dimaksud dalam ayat ini. Gitu. Cuman yang itu Kak Agatha, bisa diperdalam nggak yang Tuhan yang mengambil itu? Bukankah Ya. upah dosa, karena upah dosa maut gitu, binasa gitu. Jadi Upah dosa bukan adalah Tuhan yang maut. mengambil. Iya. Bukan Tuhan yang mengambil gitu loh, tapi seizin Tuhan gitu loh. Gimana sih bahasanya? Bukan seizin Tuhan. Lah, rupa kamu yang sekarang ini nih, kan bentukannya manusia. Ini dari mana pemberiannya? Karena kodrat kita semula tanah toh. Iya. Kodrat kita ini tanah. Nah, diambil berarti sudah lenyap yang tadinya diberikan hidup ini. Kehidupan ini loh, Bang. Maksud saya. Itu, jadi kamu dari tanah dijadikan manusia, dibangun dan dibentuk menjadi manusia, dan itu diambil kembali kehidupan itu sehingga kamu kembali menjadi tanah. Itu maksudnya Ayub, sorry. Jadi yang ngambil siapa gitu Kak Agatha? Yang mengambil hidup itu ya Tuhan, gitu, karena kamu kembali lagi dari situ. Gimana? Maksudnya mengambil kayak gimana? Maksud kamu mau diambil apanya? Ya mengambil nyawa, artinya kita itu meninggal ya karena saya tuh dasarnya itu bahwa kita meninggal itu karena memang ya karena dosa gitu loh. Ya, Maut. upah dosa kan maut ya Bang ya. Ya. Lah bagaimana maut itu bekerja kalau tidak dari kuasanya Tuhan, kan gitu. Ya bagaimana upah itu kamu bisa alami ya kalau tidak dari Tuhan itu. Jadi di sini Ayub mau menegaskan bahwa semua kehidupan dia itu atas kuasa Tuhan. Ngerti nggak kamu? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Konsekuensi itu ya atas kuasanya Tuhan, gitu loh. Mungkin tidak? Iya. Mungkin tidak itu di luar dari kendalinya Tuhan. Itu. Tidak. Ya sudah. Udah makan? Iya. Pasti belum paham. Sekarang saya tanya, waktu Tuhan mengatakan ya upah dosa adalah maut, itu dari mana itu? Kata-kata itu dari mana? Upah dosa adalah maut. Itu dari mana itu? Itu kata-kata itu memang dari kejadian itu ketika. Bukan, itu kata Tuhan. Iya, maksudnya kata Tuhan, tapi kan dasarnya dari kejadian itu kan. Ya, astaga. Itu kejadian itu dari mana kalau nggak dari Tuhan? Maksudnya dari kitab kejadian ketika Kitab manusia kejadian itu dari mana? Kitab kejadian itu perkataan siapa? Tuhan tidak. Perkataan Tuhan. Ya sudah, kamu ini lambat sekali merujuk kepada sumbernya. Jadi kita ini bicara langsung ke sumber, gitu. Jadi dari mana itu? Nah, kata-kata itu diambil dari Tuhan dan kembali kepada Tuhan, gitu. Kembali kepada Dia ini. Makanya dikatakan ya, ayat 21-nya ya. Dengan telanjang juga aku kembali ke sana. Kembali kan? Kembali ke sana. Itu kan dikatakan ini ayatnya ya toh, ya. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku dan dengan telanjang juga aku kembali ke sana. Di mana? Kayak kembali ke tanah itu. Masih belum paham pasti dia nih. Iya, katakan kalau contohnya gini Kak Agita, maaf ya. Kalau misalkan ada orang meninggal kan sering dibilang sudah diambil Tuhan gitu loh. Kalau orang meninggal kan sebenarnya kalau pemahaman saya itu bukan Tuhan yang mengambil gitu loh. Kalau memang dia meninggal ya memang. Kamu berarti nggak ngerti penjelasan saya. Jadi apa yang dikatakan Tuhan itu kembali kepadanya. Artinya perkataannya benar. Itu loh. Ngerti nggak? Itu kan perkataan Tuhan. Upah dosa adalah maut. Jadi kamu itu maut itu berasal dari mulut Allah dan kembali ke Allah gitu loh. Berarti itu terjadi benar. Benar terjadi itulah yang dikatakan kembali. Dan dalam konteks ini pun dikatakan ya kan? Dengan telanjang aku keluar dari ibuku, dengan telanjang aku juga kembali, ya. Aku akan kembali ke sana. Kembali ke sana, akan berarti belum terjadi. Ini kan konteksnya sebenarnya itu kan. Akan kembali kemana? Ke ibunya lagi. Terus? Ngerti.
Oke, sekarang saya tanya. Saya tadi konteksnya yang bikin saya agak tahu itu tentang apakah ini memang otoritas daripada iblis atau Allah untuk orang itu meninggal gitu loh. Itu yang saya larinya ke sana konteksnya. Makanya Otoritas saya agak. iblis? Tapi kalau karena dari perkataan Allah yang kata bilang, oh iya ya betul juga. Tunggu. Otoritas iblis maksud kamu? Artinya iblis sudah punya ketika manusia jatuh ke dalam dosa kan memang iblis itu sudah berkuasa atas iblis itu. Makanya ada upah dosa adalah maut. Iblis berkuasa atas iblis, gimana itu? Iblis berkuasa atas manusia. Iblis berkuasa atas Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Hmm. maka ada di Roma 6 ayat berapa itu ya, upah dosa adalah maut itu. Hmm. Karena manusia sudah berdosa, Hmm. makanya manusia meninggoy. Gitu ya. Terus Itu saya dasarnya dari saya sana. belum Jadi nangkep pertanyaan kamu. Saya belum nangkep. dalam hal ya mungkin ini kehendak gitu ya, kehendak iblis itu. Manusia itu kehendak iblis meninggal. Manusia mati kehendak iblis. Iya. Karena Manusia manusia mati. sudah berkuasa. Manusia mati itu dari Tuhan kok tadi katanya kan. Upah dosa adalah maut. Jadi manusia itu mati karena menerima upahnya. Itu. Jadi setiap orang yang tidak taat kepada Allah, tetapi taat kepada iblis, jadi dia tidak memiliki hidup. Jadi maut itu artinya tidak memiliki hidup. Mati itu kan tidak memiliki hidup. Iya. Nah, jadi itu dari mana? Yaitu konsekuensi yang diterima manusia dari Allah. Konsekuensi itu kan berasal dari Allah, bukan berasal dari iblis. Iya. Nah, itu. Jadi itu perkataan Allah sejak semula. Ya, kamu itu tidak akan hidup kalau melawan, kalau berdosa, kamu nggak punya hidup. Dan benar, itu tidak hidup. Itulah perkataan Allah yang sebenar-benarnya dari Dia dan kembali kepada Dia. Sampai sini paham? Oke. Apalagi yang mau kamu tanyakan tentang iblis? Apakah iblis punya otoritas atau apakah iblis punya kuasa? Kenapa Ya, kamu tidak pasti tanyakan iblis itu? Pasti iblis punya kuasa lah. Kalau nggak punya kuasa, makanya manusia bisa jatuh kan ke dalam dosa. Oke. Apa kuasanya iblis? Kuasanya iblis itu bisa membuat manusia itu di jalan kebenaran menjadi jalan yang tidak benar. Itu karena ada kuasanya dari iblis kan. Loh, itu bukannya manusia punya kuasa juga? Itu kan kehendak manusia untuk melawan Allah dan mengikuti iblis. Jadi, apa kuasanya iblis? Kuasanya iblis itu mengikat roh kamu di dunia orang mati. Itulah kuasanya iblis. Karena iblis itu makhluk roh. Iblis itu nggak bisa ngambil pisau, nancep kau. Nggak bisa. Yang bisa melakukan itu manusia. Ayatnya di dalam Alkitab. Janganlah kamu takut kepada dia yang dapat membun-bun tubuh. Karena manusia itu hanya bisa membun-bun tubuh. Ya, iblis itu hanya bisa mengikat roh kita di dunia orang mati. Karena kuasanya sudah diturunkan ke dunia orang mati. Yesaya 14. Jadi kamu tahu sekarang apa aja otoritasnya iblis. Dia hanya bisa mengikat roh kita. Dia nggak bisa mengikat tubuh kita. Kenapa? Karena dia makhluk roh. Logikanya seperti itu. Dia bermain di roh, bukan bermain di tubuh. Nah, tubuh kita ini ya yang main ya manusia. Ini fisik. Iblis itu nggak bisa nyentuh fisik. Iblis itu hanya bermain di dunia roh karena dia adalah makhluk roh. Seperti itu. Oke Kak Agatha, makasih. Oke, Tuhan berkati. Ini yang bilang sok pakai logika. Ya memang pakai logika lah. Iya, jadi mana ada coba kau tengok dulu iblis ngambil pisau. Pernah kau tengok ada iblis megang pisau? Nggak ada. Halo, Halo, shalom kakak. halo. Iya, kenalkan saya Siska. Saya sedikit tertarik banget tentang kematian yang tadi kak. Upah dosa adalah maut. Nah, suami saya kan meninggal 19 tahun yang lalu. Itu karena kecelakaan. Nah, yang menjadi pertanyaanku adalah, apakah itu kehendaknya Tuhan atau karena upah dosa yang dilakukan suami saya? Bukan upah dosa yang dilakukan suami. Upah dosa adalah maut. Itu kematian kakak itu karena Adam. Jadi kita menerima kodrat mati itu dari Adam. Karena upah dosa yang dilakukan Adam maksudnya. Oh, bukan karena dosa Nah, suami saya begitu ya? Nah, jadi suami kakak dan semua orang di dunia ini termasuk kita nanti ya. Ini semua mengalami kematian karena itu sudah kita terima dari Adam, bapak leluhur kita. Oke.
Karena Adam mengalami kematiannya disebabkan karena tidak taat atau dosa itu, makanya semua keturunannya itu mengalami kematian. Oke. Ya tadi sedikit saya langsung sedih sekali padahal bukan membanggakan betapa begitu luar biasa suami Tuhan saya. Yesus tidak berdosa, tapi kenapa dia mati? Nah, Iya benar. berarti kalau seandainya manusia sejak semula Adam tidak berdosa, kita juga tidak mati sebenarnya. Iya benar. Karena kita kan diciptakan segambar dengan Allah. Gambaran Allah itu tidak mati. Maka kita yang diciptakan ini juga tidak mati. Namun karena itu tadi, Adam tadi jatuh ke dalam dosa, makanya kita semuanya mewarisi ini kodrat mati ini. Oh begitu. Saya terlalu cetek ternyata pemahamnya. Tapi tenang aja, kan Tuhan Yesus janji akan memberikan kita hidup kekal. Jadi kita nanti semua mati, pun kita akan dibangkitkan. Yang penting kita mati di dalam Tuhan. Amin. Karena kita semua sudah disatukan melalui baptisan, disatukan dalam kematian, penguburan, dan kebangkitan Tuhan Yesus. Baptisan itu kan menyatukan kita dengan Iya. Yesus. Maka nanti kita semua juga akan dibangkitkan dan tidak mati lagi sama seperti Yesus Kristus. Kak Agatha, apakah kita akan ketemu lagi dengan orang yang kita cintai di surga? Pasti. Orang kita nanti ketemu dengan Tuhan Yesus, Rasul-Rasul. Kakak boleh baca di Lukas 16, dimulai dari ayat 19. Ya, dimulai dari ayat 19. Di situ Lazarus mati dan dia bertemu dengan Bapak Abraham. Betapa bahagianya Lazarus bertemu dengan Bapak Abraham yang sudah ribuan tahun mendahuluinya. Gitu. Halo kakak. Halo Kak Siska. 16 ayat berapa Kak? Dari ayat 19 nih. Saya bacakan ya. Kakak akan kejedot. Baik. Saya bacakan ya. Dikatakan seperti ini. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu. Ada seorang pengemis namanya Lazarus. Ya, kemudian matilah orang miskin, Lazarus itu, ya, dibawa ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, namun dia menderita sengsara. Lalu dilihatnya Lazarus duduk di pangkuan Abraham. Lalu ia berseru kepada Bapak Abraham, "Bapak Abraham, kasihanilah aku." Lazarus saja ketemu dengan Bapak Abraham. Ini kan Lazarus yang dibangkitkan Yesus toh? Iya betul. Nah, dia ketika mati dia melihat Bapak Abraham dengan orang kaya yang tiap hari dia ngemis di depan rumah orang kaya itu. Iya. Jadi kita semua nanti ketemu, termasuk Betul. kakak sama suami kakak. Amin. Pasti ketemu, tetapi tidak dalam hubungan suami istri, tidak dalam hubungan anak, kakak, keponakan atau apapun. Tetapi kita semua nanti hidup seperti malaikat di sorga, namun saling mengenal. Oh begitu. Begitu. Bukan diciptakan dia jadi suamiku di surga, bukan? Gak ada kawin mengawin. Dalam Alkitab nih ya dikatakan ya, Matius berapa ini ya? Kamu sesat karena ketika kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan. Ini ada ayatnya kak. Kakak udah pernah baca ayat ini? Belum. Oke, nih kakak boleh cek ya. Nih ya. Ayat dalam Alkitab, kamu sesat sebab hari kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan. Ini tertulis di Matius kak. Matius. Ya, Matius 22 ayat 29. Matius 22 29. Oke. Sampai 30 tuh ya. Ayat 29 dikatakan ya, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat. Tuh ayat 30-nya. Begitu. Jadi, Berarti kita saling mengenal begitu ya, tapi bukan konteks suami istri lagi. bukan. Apakah memori dulu waktu di bumi itu masih kita ingat? Masih. Dan itu tidak akan kita lupakan. Karena kita mengenal Bapak Abraham. Makanya waktu kita hidup di dunia ini ya baik-baiklah kita hidupnya. Supaya jangan ada memori buruk nanti yang kita bawa. Iya betul. Semoga selalu ikut jalan Tuhan, Kak Agatha. Iya. Ada lagi yang mau ditanyakan Kak Siska? Minta dukung doa anak saya aja. Anak saya yang ditinggal itu sekarang udah usia 22 tahun. Puji Tuhan dia sudah kelar dari kuliahnya dan bekerja. Nah, yang menjadi pergumulan saya adalah Kak Agatha. Dia ada teman dekatnya di luar pengikut Kristus. Jadi ini menjadi pergumulan saya supaya Tuhan bukakan bahwasannya itu tidak pantas buat dia. Kak Siska harusnya membangun komunikasi yang baik dengan anak kakak. Puji Tuhan sih iya. Nah, terakhir kemarin anak saya bilang pas malam tahun baruan, karena saya selalu bilang sama anak saya, Bang, kita bisa bertahan sampai sejauh ini itu karena Yesus Kristus. Bukan karena mama kuat, bukan karena mama hebat, bukan karena Elan pintar, bukan. Tapi semua itu karena kuasa Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita nggak ada bisa berkuasa tanpa Tuhan Yesus Kristus. Saya bilang seperti itu karena memang sangat spend waktu buat dia kalau dia berpasangan, berhubungan dengan orang yang tidak pengikut Kristus, gitu. Nah, lalu anak saya bilang, ya Mas,
sejak saya sudah bekerja dan dia juga sebagai kita, intensitas untuk ketemuannya sudah jarang. Saya rasa dia udah mulai mengerti karena sangat puji Tuhan kita masih selalu aktif, apapun yang terjadi kita setiap hari Minggu selalu ibadah, nggak pernah miss ya Kak Agatha. Bagus. Nah, anak saya sih saya lihat mungkin sulit untuk melepaskan, tapi saya rasa dengan kuasa Tuhan Yesus dan saya selalu topang dia dalam doa untuk supaya tahu akan firman Tuhan. Iya, itu bagus itu Kak. Nah, sebenarnya yang perlu Kakak komunikasikan adalah seperti ini. Coba Kakak nanti sekali-sekali bilang dalam diskusi yang hangat ya sebagai ibu dan coba Kakak nanti bilangnya gini kan, Mama itu minta sama Tuhan Yesus dari kamu kecil supaya kamu sehat sampai sekarang. Karena dialah kamu hidup nak, gitu. Jangan pula kamu meninggalkan dia gara-gara perempuan. Aku aja memohon sama Tuhan supaya kamu hidup dan sehat sampai sekarang. Karena kebaikan Tuhan Yesus lah kamu itu bisa hidup gitu. Jadi tolong jangan lepaskan orang yang Tuhan yang sudah memberikan kamu hidup. Katakan sekali banget. Betul. Ya kan sebagai ibu pasti ngemis-ngemis sama Tuhan supaya dia hidup. Iya. Tahu-tahu begitu dia hidup malah dilepaskan yang memberinya hidup. Nah, ini sangat Betul sekali. seperti itu. Coba nanti bicara dari hati ke hati. Ceritakan bagaimana susahnya kamu mengurus dia waktu kecil. Berlutut di hadapan Tuhan supaya kamu hidup. Katakan seperti itu. Mungkin dia akan lebih terbuka. Iya. Makasih Mbak Agatha. Sama-sama, jangan sedih, kuat dong. Tenang aja. Kuasa Tuhan itu lebih besar dari kuasa apapun di dunia. Amin. Apalagi doa seorang ibu. Ya. Amin. Tuhan Yesus sendiri tidak pernah mengabaikan ibunya, apalagi Kak Siska. Amin. Ya, semangat ya Kak ya. Ya, makasih Kak Agatha. Komunikasi itu yang paling penting dan doa juga penting. Ya, puji Tuhan sih anak saya anaknya sangat nice ya. Jadi dia paham sebenarnya apa yang menjadi kemauan mamanya. Saya juga nggak terlalu otoriter sama anak saya. Saya diskusi bukan hanya seorang ibu dan anak, tapi kayak sebagai teman. Saya orangnya cuman simple saja. Saya bilang sama anak saya, Bang, saya berhasil mendidik kamu sebagai sampai detik ini, itu suatu kebanggaan buat mama. Tapi kalau kamu melenceng dari ajarannya Tuhan, untuk berpaling itu kegagalan mutlak yang sangat menjatuhkan mama ke titik paling rendah. Saya bilang seperti itu Mbak Agatha. Jadi dia jadi paham banget. Semakin iya betul mah. Dan saya udah lihat dari walaupun kita nggak bareng ya, karena dia ngekos yang Mbak Agatha, kita nggak satu rumah. Jadi setiap Sabtu dia akan pulang ke rumah dan kita ibadah bareng biasanya. Nah kemarin kami ibadahnya masing-masing. Anak saya di tempatnya dia, saya di tempat saya gitu loh. Dan dia selalu info bahwasanya dia baru pulang ibadah, lagi mau ibadah seperti itu. Saya cuma bilang satu syarat kepada anak saya, Bang, Mama, kebetulan saya orang Batak Mbak Agatha. Saya bilang sama anak saya, cuma satu syarat buat Mama, ketika kamu mencari jodoh adalah, Mama nggak peduli dia suku apa, mau dia Sunda, Jawa, Ambon, sekalipun Papua, yang pasti dia harus pengikut Kristus. Jadi Mama nggak bilang kamu harus sama orang Batak, enggak. Jadi syaratnya harus pengikut Kristus aja. Udah, itu syarat mutlak buat Mama yang nggak bisa ditawar-tawar dengan apapun. Satu hal ya Kak Siska ya, ini jadi pelajaran juga untuk teman-teman di bawah ya. Anak-anak Gen Z itu tidak suka diancam. Jadi jangan pernah menarasikan ancaman kepada anak-anak kita. Gitu ya. Kamu harus begini. Jangan. Itu menunjukkan kita itu mau menundukkan dia gitu. Nah, itu tidak boleh. Tetapi kisahkanlah sesuatu yang lebih soft lagi dari itu tadi. Seperti bagaimana perjuangan Kak Siska dalam membesarkan dia, merawat dia. Ceritakan hal-hal yang seperti itu. Jadi membuka hati anak-anak itu tidak seperti yang kayak orang zaman dulu gitu, dengan keras gitu, otoritas, ya kan? Tapi dengan cara yang seperti itu. Mereka itu sangat lembut hatinya. Iya, benar. Dan gampang stres ya. Jadi kalau kita, tolong jangan gunakan harus, kata harus itu tidak boleh. Ya, tapi pertimbangkanlah hal-hal yang lain gitu. Seperti itu. Karena kalau anak-anak itu seperti kayak pasir, makin kita genggam, makin dia hilang dari tangan. Betul, benar. Kita memang harus pintar menaruh keadaan itu dalam situasi tertentu gitu. Kamu harus bisa menempatkan dirimu dalam keadaan yang tepat gitu. Ya, kita kan ini semuanya berhikmat, diberikan pandangan tentang hidup yang lebih daripada dunia tawarkan itu. Kita kan ini bicara, orang Kristen bicara tentang rahasia kerajaan sorga kan. Kita ini sudah bicara tentang hal-hal yang berbau sorga, bukan berbau dunia lagi gitu. Jadi kita juga harus menempatkan diri kita itu dalam kondisi yang benar-benar kudus gitu loh Kak. Iya.
seperti itu. Ya, itu yang selalu saya tekankan. Dan kebetulan sekali ya Kak Agatha ya, kita kan ada next CD namanya kalau sudah dewasa ya. Nah, ayat CD anak saya itu saya kurang begitu nangkep, hafal banget. Dikatakan sebelum kamu lahir ke dunia di dalam kandungan ibumu, saya sudah memberkatimu dan sebagai orang yang berkuasa untuk mengabarkan, seperti itulah nas dari ayat CD-nya. Nah, saya selalu mengingatkan itu sama anak saya. Yang puji Tuhan dia ya makanya. Artinya dia belum ada aja dalam kandunganku, Tuhan sudah memberkatin dia. Jadi orang yang berkuasa untuk mengabarkan Injil. Jadi ada kerinduan mama kalau misalkan anak saya ini, anak sama tawayang saya ini laki-laki pula, Kak Agatha, menjadi orang yang sukses, bisa menjadi saluran berkat dan pengabar Injil kelak. Itu yang menjadi kerinduan saya gitu loh. Makanya ketika dia udah aktif ibadah kami bareng, Bang, pengen loh mama itu kamu itu di depan, ya minimal jadi singernya aja kalau belum bisa jadi WL-nya, begitu. Ini sedikit nasihat ya untuk orang tua. Ini kan dari narasi Kak Siska. Ini Kak Siska ini menaruh harapan yang sangat besar terhadap putranya. Iya, karena satu-satunya Kak Agatha. Nggak boleh. Kamu nggak boleh menaruh harapan itu kepada anakmu. Nanti karena ketika dia mengecewakan kamu yang hancur. Iya, sebenarnya. Kamu mengikat hubungan dengan anakmu. Ingat ya, dalam Alkitab dikatakan, seorang laki-laki akan meninggalkan ibu dan bapaknya dan bersatu dengan istrinya. Iya. Juga dulu gitu. Nah, makanya saya bilang, saya takutnya kakak kecewa. Nah itu Kak Agatha, sorry saya potong dulu Kak Agatha. Itu yang ketakutan saya. Kemarin dia sempat chat saya, Mama, nanti kalau Elan sudah menikah kita bisa kakak ya. Itu langsung menusuk jantungku Kak Agatha, ya Tuhan, aku seorang diri. Nggak boleh seperti itu. Aku jadi merasa ketakutan kalau ditinggal. Ini udah kelihatan ini, mama kayak gini nih. Kita semangatin dulu ya. Jangan ya. Kamu harus menaruh pengharapanmu itu secara utuh kepada Tuhan. Ya. Sehingga kamu nggak kecewa. Karena kamu ini tapi jangan tersuges ya. Kebanyakan orang kecewa gara-gara dia mengharapkan sesuatu dari anaknya. Tapi kamu harus berpengharapan kepada Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan dalam hidupku, dalam hidup anakku, biarlah kehendakmu yang jadi gitu. Amin. Dan kamu harus percaya bahwa Tuhan itu punya begitu banyak cara untuk memelihara kamu dan anak kamu. Amin. Ya. Ini salah satu jenis, namanya juga orang Batak ya, orang tua yang selalu ingin anaknya itu dikuasai. Jangan kakak, ya Kak Siska, kenapa? Nanti kamu sakit hati. Ya, untuk mencegah itu ya, kamu harus mindset kamu begini. Kamu hidup untuk Tuhan. Ya, kamu hidup untuk Tuhan, dan anakmu pun nantinya akan berpikir sama seperti kamu. Dia juga hidup untuk Tuhan. Jadi kamu jangan mengkhawatirkan sesuatu yang belum terjadi. Nanti kamu stres, pusing kamu nanti. Betul, kamu nanti nangis terus. Nanti kamu jadinya nggak bisa melihat sesuatu itu dengan benar. Ya karena kamu sudah karena kamu sudah menaruh kepercayaan itu sama anakmu. Lepaskan sedikit-sedikit kepercayaanmu itu. Biarkan dia hidup ya dengan kendalinya, bukan atas dengan kendali kamu. Itu kan. Iya. Dan kamu percaya kan sama Tuhan? Sangat percaya Kak Agatha. Kalau percaya sama Tuhan jangan khawatir. Dan saya ya kedagingan saya kadang kalau lagi lemah ya itu yang di situ yang bergejolak. Ya, saya selalu bilang sama anak saya bahwa benar-benar kita bisa sampai detik ini itu karena Tuhan Yesus Kristus, tidak ada yang lain. Itu karena Tuhan Yesus Kristus, dan Tuhan begitu luar biasa untuk penyertaannya buat kami berdua Kak Agatha. Luar biasa, aku bilang 19 tahun bukan waktu yang singkat ya. Dan pada saat aku suami dipanggil Tuhan juga, saya dalam usia yang sangat-sangat muda sekali, dikala teman-teman saya juga belum pada menikah waktu itu. Dan saya berjuang sendiri menjadi seorang ibu dan seorang ayah sama anak saya. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Banyak makian, fitnahan, tapi saya pakai kacamata kuda untuk fokus. Yang tahu saya adalah Tuhan saya. Apapun omongan orang saya tidak akan peduli, tapi saya berseru menjadi tongkat kekuatan saya adalah Tuhan Yesus Kristus. Dia Bapa dalam kita. Seperti itu. Keren. Ini salah satu perempuan yang harus ditiru ya. Gitu. Dan puji Tuhan ya, anak saya juga tahu diri ya Mbak Agatha ya. Dan dia sangat-sangat, karena sebenarnya sejujurnya orang tua itu memang betul kata Agatha, kita jangan jadi otoriter. Kamu harus begini, kamu seperti ini, tapi diri kita juga harus mencerminkan. Karena yang dilihat adalah orang tuanya. Apa yang dilakukan orang tuanya. Jadi lalu di masyarakat, bagaimana dia melihat orang tuanya, dia melihat anaknya. Begitu. Nah, bagaimana didikannya, puji Tuhan anak saya didik dengan benar, dengan takut akan Tuhan.
begitu. Luar biasa kita apresiasi ya. Terima kasih Kak Agatha. Semangat Kak. Jadi itu tadi ya. Jadi jangan kakak mengekangnya, dan jangan juga menggunakan kata Iya. harus. Itu hindari ya kata harus ya. Dan satu lagi Kak, bagaimana mungkin kamu mau menyelamatkan anakmu kalau kamu tidak selamat? Betul, Nah, benar. Jadi yang pertama sekali adalah kamu selamatkan dulu dirimu. Iya. Nanti kamu memohon kepada Tuhan kita yang berbelas kasihan. Ini kan Tuhan kita ini sangat berbelas kasihan. Iya. Jadi maksudnya adalah kamu dulu selamat, kamu jangan sempat jatuh ke dalam dosa itu. Iya. Ya, dengan apa? Kekecewaan. Nah, itu ya, dengan otoritasmu terhadap mengekang anak kamu itu udah jatuh ke dalam dosa itu. Iya, Itu benar. nggak boleh. Nah, seperti itu. Jadi kakak harus hidup bersahaja. Lebih kepada apa ya? Tabah lah ya dengan hidup kakak ya. Tabah di dalam Tuhan. Itu tuh bagus sekali. Oke, terima kasih Kak Agatha. Aku pagi hari ini banyak diberkati dengan firman-firman Tuhan yang sangat menguatkan aku sebagai seorang single parent. Ya, kita semua orang berbahagia Kak, kata Tuhan Yesus. Ya, kita semua orang yang diberkati. Gitu, ya. Tuhan berkati Kak Siska. Terima kasih, amin. Halo. Shalom. Ini ada yang bilang loh, wah mamanya cantik dan muda. Jangan kamu mencobai orang yang sedang berjuang ya. Kamu jangan coba-coba jadi iblis ya. Nggak bisa nengok orang cantik sikit aja Kak ya. Kita sama-sama menjaga kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang bisa melihat Tuhan. Seperti itu. Wah, ini sudah ramai sekali yang mau naik. Kita naikkan lagi. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, "Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu." Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, "Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret ke tanah Galilea, dan Ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat Ia keluar dari air, Ia melihat langit terkoyak, dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Segera sesudah itu roh memimpin Dia ke padang gurun. Di padang gurun itu Ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar, dan malaikat-malaikat melayani Dia. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea, memberitakan Injil Allah. Katanya, "Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, Ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi,
dilihatnya Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya, Zebedeus, di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti dia. Mereka tiba di Kapernaum setelah hari Sabat mulai. Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu, di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru." Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya, dan mereka taat kepadanya. Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu, dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita